Indonesia tak pernah kehabisan kisah-kisah menarik. Salah satu kisah yang sering didengar oleh masyarakat Indonesia adalah tentang kesaktian orang-orang zaman dulu. Sebut saja Pitung. Pitung adalah sosok yang sangat legendaris. Ia ibarat Robin Hood bagi masyarakat Betawi tempo dulu. Namanya abadi dan masih diingat sampai saat ini oleh orang tua hingga anak-anak. Namun, tidak mudah menemukan jejak sejarahnya yang tercerai-berai dan dipenuhi mitos seperti zimat hingga ilmu kebal ala para jago. Kisah Pitung lebih banyak dituturkan dari mulut ke mulut hingga terbentuk banyak versi. Sejarawan Universitas Indonesia menyebut Pitung sebagai sosok yang berdiri di antara dua dimensi, memori dan sejarah. Meskipun riwayatnya tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru perbedaan sejarah itu menjadikan Pitung semakin menarik dan istimewa. Mencari jejak sejarah Pitung ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Berbagai sumber tentang sejarah Pitung hanya merekam aksi-aksi pencuriannya saja. Aksi pencurian yang dilakukan Pitung berlangsung selama 16 bulan dari bulan Juni 1892. Kebanyakan sejarah tentang Pitung didapat dari lisan para orang tua. Juga beberapa karya seperti pantun, cerita rakyat, novel, dan film. Menurut riwayat yang dituturkan secara turun-temurun, Pitung lahir sekitar tahun 1864 dengan nama Salihun di desa Pangumben. Pitung merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piun dan Mbak Pinah. Kala itu, Pitung tumbuh di lingkungan pesantren. Ia dibimbing oleh Haji Naipin yang mengajarinya bela diri dan berbagai macam ilmu sakti. Hingga suatu hari, saat Pitung tengah berjalan pulang dari pasar Tanah Abang, uang hasil menjual kambing titipan ayahnya raib dicuri orang. Kemudian, Pitung dibantu teman-temannya untuk melacak keberadaan pencuri itu. Ia ingin mengambil kembali uang ayahnya. Sejak kejadian itulah, ia merubah namanya dari Salihun menjadi Pitung. Pitung juga mulai ikut-ikutan mencuri. Targetnya adalah para petani di wilayah Omelanden, yang sekarang menjadi wilayah Jabodetabek. Mula-mula, ia hanya mencuri ternak dan hasil bumi para petani. Namun, lama-kelamaan, Pitung dan kelompoknya juga mencuri dari orang-orang kaya. Aksi kriminal yang dilakukan Pitung pertama kali mendapatkan sorotan media sekitar bulan Juni 1892. Surat kabar yang berbahasa Melayu itu memberitakan bahwa kepala kepolisian tengah melakukan penggerebekan di sebuah rumah milik seorang pencuri. Pencuri yang dimaksud itu adalah Pitung. Dan ternyata rumah tersebut kosong. Polisi hanya menemukan alat-alat penyamaran berupa baju seragam petugas administrasi dan dinas kepolisian. Barang-barang itu diduga digunakan Pitung dan kelompoknya dalam setiap aksi pencurian. Kemudian, pada 30 Juli 1892, Pitung bersama kelompoknya kembali melancarkan aksi mereka dengan merampok sebuah rumah milik saudagar Bugis bernama Haji Safiuddin. Menurut laporan Hindia Olanda yang dikumpulkan Van Til, kali ini aksi Pitung dan kelompoknya diwarnai kekerasan dengan menembakkan pistol untuk menakuti korban dan warga sekitar. Van Til menambahkan, aksi kekerasan Pitung tidak memandang jenis kelamin dan etnik. Seorang pedagang di Kali Besar bernama Nyonya Desi dan seorang gadis pribumi bernama Mi pernah menjadi korban aksi perampokan kelompok Pitung. 16 bulan setelah aksi pertamanya diberitakan surat kabar, Pitung dijebak dan ditembak mati oleh seorang kepala polisi bernama Adolf Wilhelm. Peristiwa itu dipublikasi secara besar-besaran oleh surat kabar berbahasa Belanda. Surat kabar itu bernama The Lokomotif, yang justru membuat nama Pitung semakin besar dan dikenal orang. Berbeda dengan narasi koran tersebut, Pitung ternyata mendapat dukungan khusus dari kalangan bawah penduduk Omelenden. 1 hari setelah pemberitaan The Lokomotif, media Belanda yang bernama Hindia Olanda edisi 20 Oktober 1893 mewartakan bahwa sebuah lokasi yang dipercaya sebagai makam Pitung tiba-tiba didatangi sekelompok penziarah. Meskipun pemberitaan tentang Pitung tidak ditunjukkan untuk memuja sosoknya, namun Pitung menjelma menjadi pahlawan rakyat kecil karena ia adalah buronan polisi kolonial yang saat itu penduduk pribumi sangat benci pada Belanda. Hingga memasuki awal abad ke-20, Pitung masih cukup populer di kalangan masyarakat pribumi sekitar Batavia. Popularitasnya itu ternyata turut dirayakan oleh orang-orang Tionghoa dari kalangan bawah.
Hal ini dimanfaatkan oleh Wong bersaudara, pasangan pembuat film masa pra-kemerdekaan. Mereka mengangkat kisah Pitung untuk pertama kalinya ke layar perak pada tahun 1931. Menurut sejarawan Bondan Kanumoyoso dari Universitas Indonesia, wilayah Omelenden tempat Pitung melancarkan aksinya adalah daerah miskin yang rawan kejahatan. Sejak itu, pemerintah Batavia memang membatasi para pendatang. Mereka tidak mau kawasan Omelenden atau Jabodetabek menjadi padat penduduk. Makanya saat itu Belanda sangat membatasi gelombang imigrasi dari berbagai etnik. Kemiskinan pun melanda wilayah Omelenden. Penindasan, pencurian, dan pembunuhan tiba-tiba meningkat. Berbagai krisis ekonomi yang terjadi di abad ke-18 dan 19 telah menyebabkan meningkatnya kejahatan di Omelenden. Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian ternak dan hasil bumi. Jumlah saudagar kaya di Batavia semakin bertambah pada pertengahan abad ke-19. Hal ini membuat perampokan barang-barang berharga yang diikuti aksi kekerasan dan pembunuhan menjadi tak terhindarkan. Meskipun Belanda mengetahui pencurian dan kekerasan di Omelenden, jumlah aparat keamanan sangat sedikit. Sikap abai pemerintah kolonial juga ditunjukkan dengan lambannya penanganan kejahatan. Sejak awal abad ke-70, orang-orang Belanda lebih banyak menghabiskan waktu mengawasi Omelenden dari balik benteng Batavia. Sikap tak peduli yang ditunjukkan pemerintah Belanda membuat kejahatan semakin meningkat di daerah itu. Tanpa disadari oleh pemerintah kolonial, Omelenden pada akhir abad ke-19 sudah berubah menjadi kawasan multi-etnik yang penuh dan sesak. Mereka sengaja dikumpulkan oleh Belanda dalam kampung-kampung yang sudah dikotak-kotakan dan disuruh mengatur dirinya sendiri. Saat itu, Omelenden ibarat Wild West di Amerika. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dialah yang menang. Kemudian sosok Pitung pun muncul. Ia dengan mudah melakukan aksinya dan mendapat dukungan dari masyarakat di setiap kampung. Para pendukung Pitung umumnya berasal dari kalangan yang kecewa terhadap perubahan aspek sosial ekonomi di Omelenden. Berdasarkan penelusuran Van Til, pada tahun 1892 si Pitung dikenal sebagai Wan Bitung atau Pitang, kemudian menjadi si Pitung. Menurut cerita rakyat, Pitung ini mencuri untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Makanya, beliau dijuluki sebagai Robin Hood-nya Betawi. Pitung melancarkan berbagai macam aksi pencurian. Alhasil, ia dan kawanannya berhasil ditangkap oleh polisi. Kurang dari setahun kemudian, pada musim semi 1893, Pitung dan kawannya Jiih merencanakan kabur dengan cara yang misterius dari tahanan. Sebuah investigasi kemudian dilakukan oleh asisten residen, tetapi mereka tidak berhasil menemukan Pitung. Karena kejadian tersebut, kepala penjara dicurigai melepaskan si Pitung dan Jiih. Akhirnya, seorang petugas penjara mengakui bahwa dia meminjamkan sebuah linggis kepada si Pitung, yang kemudian digunakan untuk membongkar atap dan mendaki dinding. Akibatnya, si Pitung pun berhasil lepas. Berdasarkan rumor, Pitung pernah menampakkan diri kepada seorang wanita di sebuah perahu dengan nama Prasman. Detektif mencoba mencari Pitung di kapal tersebut, tetapi hasilnya Pitung tidak dapat ditemukan. Karena sulitnya menemukan dan menangkap si Pitung, sayembara pun dilakukan. Siapa saja yang bisa menangkap Pitung, maka akan diberi hadiah 400 gulden. Pemerintah Belanda pada saat itu ingin menembak mati si Pitung di tempat. Tetapi sebagian pejabat mengatakan jika Pitung ditembak justru akan menumbuhkan semangat patriotik di kalangan pribumi. Sehingga niat ini diurungkan oleh kepolisian Batavia. Di sisi lain, Pitung terus melakukan pencurian dan kekerasan termasuk dengan menggunakan senjata api. Karena aksinya yang sangat menggila itu, akhirnya Belanda pun memutuskan untuk membunuh Pitung di tempat. Mereka menjebak Pitung, lalu menembaknya. Komplotan Pitung juga tak luput dari kejaran polisi. Konon, setelah kematiannya, jasad Pitung dimakamkan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dekat kantor Telkom. Ada yang mengatakan makam si Pitung di daerah Tapos, Depok. Namun ada juga yang mengatakan bahwa jasad Pitung dimakamkan di hutan Jati Jajar. Memang, jawara yang satu ini punya banyak sekali sumber sejarah. Lokasi makamnya saja berbeda-beda. Begitulah kisah Pitung, sang tokoh jawara dari tanah Betawi. Walaupun Pitung sering merampok, tapi hasil rampoknya itu dibagikan ke orang-orang miskin. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Pitung.
Baik, terima kasih telah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.